Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan di subbab berikutnya tentang fungsi eksponen alami. Yang pertama tentang definisi, yaitu inverse ln disebut fungsi eksponen alami dan dinyatakan oleh E kecil itu. Nah, kemudian jadi X sama dengan eksponen Y, sehingga Y sama dengan ln X gitu ya. Nah, ini definisinya. Jadi ln dengan eksponen itu adalah sama seperti kalau integral dan turunan. Jadi dua operator yang saling menghilangkan. Jadi kalau saya punya X sama dengan eksponen Y, maka kalau saya mau mencari Y adalah ln X. Maka Y adalah ln X. Nah, karena tadi operasinya saling meniadakan atau operasi kebalikan, kalau saya punya eksponen ln X, maka hasilnya adalah X. Nah, eksponen dengan ln sama dengan turunan dengan integral. Kemudian kalau saya punya ln eksponen kurang P ini ya. Nah, ln eksponen Y, maka hasilnya adalah Y. Oke, di halaman 37. Nah, fungsi dari halamannya 35 ya. Inverse ln disebut fungsi eksponen alami dan dinyatakan oleh, nah, penulisannya boleh menggunakan ini eksponen exp atau pakai simbolnya E kecil. Nah, tadi. Oke, kemudian lanjut di berikutnya tentang fungsi-fungsi, sifat-sifat fungsi eksponen. Oke, sifatnya yang pertama, huruf E menyatakan bilangan real positif untuk demikian sehingga ln E sama dengan 1. Oke. Jadi E itu adalah bilangan khusus ya, dimana nanti ln E nilainya sama dengan 1. Oke. Nah, kemudian sifat yang kedua tadi sudah saya jelaskan. Nah, E dengan ln itu saling menghilangkan. Eksponen ln X maka nilainya sama dengan X. Nah, kemudian yang kedua, ln eksponen Y nilainya adalah Y. Oke. Nah, kita lanjut di teorema A. Nah, teorema A. Kalau saya punya eksponen A dikalikan dengan eksponen B, maka boleh saya tulis menjadi eksponen A plus B. Nah, ini kenapa seperti ini? Karena ini basisnya adalah nilainya sama-sama E, sehingga pangkatnya dijumlahkan. Nah, kemudian kalau E pangkat A per E pangkat B, ya ini sama-sama E bilangan pokoknya, nah maka pangkatnya bisa dikurangkan. E pangkat A per E pangkat B sama dengan E pangkat A min B. Kemudian untuk turunannya E pangkat X ya. Turunannya eksponen X, berarti turunannya E pangkat X itu adalah dirinya sendiri, E pangkat X. Nah, sekarang kalau turunannya E pangkat U ini adalah sebuah fungsi. Maka caranya gimana? Turunannya E pangkat U adalah E pangkat U dxU. Jadi E pangkat U nya tetap ditulis ulang, kemudian dxU, turunannya U terhadap X itu. Oke. Kemudian kalau integral gimana? Nah,
integral E pangkat X dx itu adalah E pangkat X sendiri plus C. Jadi E pangkat X eksponen X itu dia diturunkan atau diintegralkan, nilainya tetap dirinya sendiri itu ya. Nah, kemudian kalau ini bukan X tapi sebuah fungsi E pangkat U, nah maka dx-nya kita rubah menjadi du, sehingga bentuknya nanti menjadi E pangkat U du. Integralnya juga menjadi E pangkat U plus C. Oke. Nah, kita ke contoh yang nomor 1. Oke, contoh nomor 1. dx E pangkat akar X. Berarti kan ini dx E pangkat U. Nah, kenapa U? Karena di sini sebuah fungsi. Nah, fungsinya apa? Fungsinya adalah akar X. Nah, tadi kalau kita punya apa? dx E pangkat U, maka turunan E pangkat U adalah E pangkat U dxu, turunan dikalikan E pangkat U dikalikan turunan U. Oke, kita cari dulu. U-nya apa? U-nya adalah akar X. dxu atau du dx boleh ditulis seperti ini, boleh ditulis seperti ini, sama saja. Nah, ini sama dengan dx pangkat setengah dx turunan dari ini. Akar X itu kan X pangkat setengah, turunannya apa? Turunan dari X pangkat setengah itu adalah setengah X pangkat min setengah. Gak jelas ya. Oke. Setengah X pangkat min setengah. Sehingga turunan dari E akar X itu adalah E akar X dikalikan turunannya setengah X pangkat min setengah. Oke, boleh ditulis seperti ini, atau kalau mau dirapikan menjadi E pangkat akar X per 2 akar X. Oke, ke contoh soal yang nomor 2. dx E eksponen kuadrat ln kuadrat. Oke, berarti ini adalah U. U-nya apa? U-nya adalah X kuadrat ln X. Nah, du. Du-nya apa? Turunannya dxu atau du juga boleh. dxu. dxu-nya berapa? Nah, dxu-nya ini kita turunkan. Karena ini ada dua suku X kuadrat dengan ln X, maka turunannya UV. Berarti boleh UV aksen plus U aksen V. Nah, ini U V aksen plus U aksen V. Gitu ya. Nah, berarti turunannya E pangkat X kuadrat ln X sama dengan tadi kalau E pangkat U, maka E pangkat U dxu ditulis lagi E pangkat U, U-nya X kuadrat ln X, dx-nya adalah ini X kuadrat kali 1 per X, boleh dicoret 1 X-nya, jadi tinggal X saja, 2X ln X. Di sini ada X, di sini 2X, X-nya saya keluarkan. Nah, X, E X kuadrat ln X dalam kurung 1, jadi hanya ada X dikeluarkan, di sini tinggal 1, 2X ln X, X-nya dikeluarkan, jadi di sini tinggal 2 ln X. Oke, sifat ln kalau kita punya R ln A kemarin ya, R ln A maka bisa menjadi ln A pangkat R, maka X E X kuadrat ln X kurung buka 1 plus ln X kuadrat. Oke, ke contoh nomor
3. Contoh nomor 3 itu integral. Oke, saya tutup dulu yang bawah biar nggak bingung. Oke. Kalau saya punya integral berapakah integral E pangkat min 4x dx. Nah, ini kita bisa tulis menjadi bentuk integral E pangkat U du gitu ya. Nah, U-nya berapa? U-nya adalah min 4x. Berarti du sama dengan min 4 dx. Kita di sini hanya butuh dx ya, hanya butuh dx saja. Kalau hanya butuh dx berarti dx berapa? Saya tulis ini. Du per min 4 sama dengan dx. Oke, maka bentuk ini bisa kita tulis menjadi integral E pangkat U, kemudian dx-nya dirubah menjadi du per min 4. Du per min 4. Nah, seperempatnya saya keluarkan, min seperempat. Min seperempat integral U du. Integral U du adalah integral E pangkat U du. Maka hasilnya adalah E pangkat U plus C. Nah, U-nya dikembalikan menjadi min seperempat. Ini saya garis ini ya, biar nggak bingung. Min seperempat E pangkat min 4x plus C. Oke, lanjut di soal. Soal ada beberapa nanti yang saya kerjakan sampai selesai. Kalau kemarin-kemarin tidak pernah sampai selesai, ini sampai selesai saya kerjakan. Nah, nomor 1. E pangkat 3 ln X. Nah, maka ini ke sifat ln yang di 2 minggu yang lalu ya. Nah, ini menjadi ln X pangkat 3. Maka menjadi eksponen ln X pangkat 3. Eksponen dengan ln itu saling menghilangkan. Maka hasilnya adalah X pangkat 3. Gampang, satu baris selesai. Kemudian nomor 6. Eksponen ln X kuadrat plus, ini plus ya, G. Eksponen ln X kuadrat plus Y ln X. Oke. Nah, kalau kita punya ln A plus B, maka boleh dipecah menjadi ln E pangkat A plus B boleh kita ganti menjadi E pangkat A, E pangkat B. Nah, ini kita pecah dulu. Ini menjadi E ln X kuadrat dikali E ln X Y ln X gitu ya. Y ln X. Nah, Y ln X ya, Y ln X ini Y-nya bisa kita pindah di atas ini sesuai dengan fungsi ln kemarin menjadi E ln X pangkat Y. Nah, E dengan ln saling menghilangkan, jadi yang di depan tersisa X kuadrat, yang di belakang tersisa X pangkat Y. Sama-sama punya X, pangkatnya bisa kita jumlahkan. Oke. Di nomor 7, Y sama dengan E pangkat X plus 2. Berapakah turunannya? Nah, ini adalah U. Turunannya ini berapa? DXU. Turunannya ini adalah 1. Berarti turunannya Y adalah E pangkat U. Turunannya ini nilainya 1. Berarti ya tetap dirinya sendiri E X plus 2. Oke. Terus nomor 12. Y sama dengan
E 2x kuadrat min X gitu ya. Y sama dengan eksponen 2x kuadrat min X. Berarti U-nya adalah 2x kuadrat min X. Y sama dengan E 2x kuadrat min X. Nah, maka turunannya berapa? Turunannya adalah E pangkat U dikalikan turunannya. E pangkat U tulis ulang, kemudian turunannya 2x kuadrat min X. Turunannya adalah 4x min 1. Udah selesai. Oke. Kita lanjut di nomor 16. Integral 16. Integral E pangkat 3x plus 1 dx. Dicari ini ya. Nah, ini adalah U-nya adalah 3x plus 1, maka du sama dengan 3dx. Di sini kita hanya butuh dx. Nah, berarti fungsi yang di atas ini bisa kita tulis menjadi EU. Nah, karena jadi x berarti du per 3. Oke. Sepertiganya dikeluarkan. Sepertiga. Sepertiga E pangkat U 3x plus 1. Ini kalau sepertiga saya keluarkan kan menjadi E pangkat U du. Integralnya adalah E pangkat U plus C. Oke, soal terakhir nomor 20. Integral 1 sampai 2 eksponen 3 per x kuadrat dx. Oke. Nah, ini U-nya U-nya adalah 3 per x. Nah, berarti du-nya berapa? Du-nya ini x min 1 ya. Berarti turunannya min x min 2 min 3 x pangkat min 2. Oke. Nah, berarti min 3 per x kuadrat dx. Nah, untuk ini menjadi E pangkat U. Kita butuh dx per x kuadrat. Ini adalah du per min 3. Ini salah ya? Oke. Tadi mana ini ya? Nah, du per min 3 sama dengan dx per x kuadrat. Yang kita butuhkan di sini adalah dx per x kuadrat. Oke, berarti bentuk ini bisa menjadi, kita tulis ulang, menjadi integral 1 sampai 2 EU du per min 3. Min sepertiganya saya keluarkan. Integralnya E pangkat U du adalah EU dari min 1 sampai 2. Pokoknya saya kembalikan 3 per X min sepertiga E 3 per X batasnya min 1 sampai 2 dimasukkan menjadi 3 per 2 min 3 per min 1 min 3. Nah, E pangkat A min E pangkat B berarti E A per B. Nah, min sepertiga tetap E pangkat 3 per 2 per min 3. Nah, 3 dengan min 3 nilainya adalah min 1. Min 1 per 2 berarti min setengah. Min sepertiga E min setengah. Oke. Selesai. Untuk soal yang lainnya berarti masih tersisa berapa? 14. Dikumpulkan hari Minggu ya. Terakhirnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.